pertama. Maaf untuk apa? Ucap Akmal pada gadis cantik berhijab kuning yang berdiri di hadapannya. Namaku Rose. Tadi temanku telah bersikap kasar. Aku mewakilinya untuk meminta maaf padamu. Oh, itu. Gak apa-apa. Aku tidak memasukkannya dalam hati. Mungkin saja temanmu sedang mengalami pagi yang buruk. Namaku Akmal. Akmal berdiri sembari mengulurkan tangannya, disambut dengan hangat oleh Rose dengan senyum manisnya. Dengan sopan, Akmal berbasa-basi mempersilahkan Rose untuk duduk di sebuah kursi kosong yang ada di sampingnya. Hal yang tidak diduga pemuda itu adalah Rose menerima tawarannya dengan duduk dengan anggun di samping Akmal. Sepertinya Mas bukan berasal dari daerah sini ya. Tebak Rose saat mendengar logat Udin yang sedikit berbeda dengannya. Ya Dik, Mas memang cuma mampir istirahat. Lagi dalam perjalanan pulang kampung. Sendiri. Akmal melihat sekeliling, sampai akhirnya pandangannya tertumpu pada Rose yang ada di sampingnya. Kemudian menjawab. Tadinya sendiri. Sekarang berdua. Rose tanpa sadar tersenyum mendengar jawaban Akmal. Dia tak menyangka pemuda yang disangkanya pendiam itu sangat mudah bergaul. Mas bisa aja, kalau boleh tahu, kampung halaman Mas di daerah mana? Di Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Banjarsari, di Kecamatan Cerem. Wah, kebetulan sekali kita satu kabupaten, cuma beda kecamatan aja. Rose yang mengetahui bahwa pemuda di hadapannya ternyata berasal dari kabupaten yang sama dengannya. Menjadi semakin akrab, Rose sendiri memang berasal dari Desa Sukorejo, di Kecamatan Bunga. Jarak antar dua kecamatan itu memang hanya beberapa puluh kilo saja. Di Rose sendiri, kuliah atau kerja di Bogor ini, atau sekarang lagi jalan-jalan sama temen-temen. Aku kuliah Mas, di Universitas Airlangga. Asramaku gak jauh dari sini. Di ujung blok sana, 2 belokan ke kiri, nanti ada bangunan besar bercat putih. Akmal ikut menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Rose. Walaupun dia hanya melihat padatnya jalan, dan komplek pertokoan di sisi luar tol tempatnya berada sekarang. Dia lantas menangguk seolah-olah dapat melihat bangunan yang ditunjukkan oleh gadis cantik itu. Jangan manggut-manggut doang Mas. Antara kesasar baru tahu rasa. Aku aja butuh 1 tahun untuk bisa menghafal daerah ini. Jalannya loh. Di sini jalannya semerawut. Banyak belokan yang mirip-mirip. Oh iya. Itu berarti, Mas gak boleh jauh darimu. Takutnya nanti kesasar, terus hilang diculik. Akmal memasang wajah polosnya untuk menggoda Rose, yang tiba-tiba terdiam mendengar apa yang dikatakan Akmal. Wajahnya memerah, sangat kontras dengan hijab kuning yang dikenakannya. Apaan sih Mas ini? Siapa coba yang mau culik orang dewasa? Lagian ngapain coba Mas harus dekat-dekat terus? Ucapan Rose menggantung saat menyadari kalau pemuda itu hanya menggodanya. Udah Mas makan aja dulu. Jangan sampai nanti di jalan kelaparan. Rose kembali dulu. Sepertinya teman-teman udah mau balik ke asrama. Ucap Rose yang melihat seorang pelayan mendekat membawa makanan yang dipesan Akmal sebelumnya. Apalagi serasa dari tadi tak lepas menatap keakraban mereka. Yakin gak mau nemenin Mas makan? Antara bisa-bisa makanan yang Mas telan juga kesasar salah jalan. Kan di kota ini semuanya serba semerawut. Paling bisa Mang. Rose pamit ya. Hati-hati di jalan. Akmal mengangguk mengiyakan perkataan Rose. Pandangan matanya menghantarkan gadis manis yang membuat suasana hatinya membaik itu berbalik pergi, menuju meja tempat teman-temannya berada. Di desa hatinya ada keinginan untuk meminta nomor ponsel gadis itu. Tapi rasa khawatir akan penolakan, membuatnya membatalkan keinginannya itu. Nasi putih, ikan bakar kecap, sup iga, dan teh panas, ada lagi yang mau ditambah. Ucap pelayan parubaya yang datang mengantarkan pesanan Udin itu. Cukup Mas. Oh ya. Satu lagi, pesanan makan yang ada di meja 3 gadis di sana itu. Gabung saja dengan pesananku. Biar nanti aku yang bayar semuanya. Jawab Akmal sembari menunjuk meja tempat Rose dan kedua temannya berada. Pada pelayan yang berdiri di hadapannya. Baik Mas, nanti saya sampaikan ke kasirnya. Ucap pelayan itu mengangguk sopan, kemudian berbalik pergi. Tidak sampai 15 menit. Semua makanan yang ada di meja Akmal sudah berpindah ke perutnya. Selain karena memang sudah lapar, dia ingin segera melanjutkan perjalanannya. Akmal sudah tak sabar ingin segera bertemu dengan keluarganya, yang sudah hampir 2 tahun tak dijumpainya. Setelah membayar semua makanan dan minuman yang disantapnya tadi,
Tak lupa juga membayar pesanan makanan yang dipesan Rose dan kedua temannya. Akmal berbalik pergi. Saat melihat Rose, Akmal melambaikan tangannya, mengisyaratkan kepergiannya pada gadis itu. Rose yang melihat isyarat itu membalas dengan melambaikan tangan dan memberikan sebuah senyuman manis pada Akmal. Untuk pertama kalinya Rose bertemu dengan seorang pemuda yang membuatnya cepat merasa akrab. Selain mereka berasal dari kabupaten yang sama, Akmal memang tidak seperti pemuda yang biasa mengejar-ngejarnya. Mereka akan berusaha menampilkan penampilan terbaik mereka di hadapan Rose. Mereka akan selalu berkata manis untuk membuatnya tertarik. Bahkan menyombongkan barang-barang mewah yang mereka miliki. Yang membuat Rose lebih penasaran adalah, Akmal bahkan tidak menanyakan nomor ponselnya. Timbul dugaan di dalam hati Rose. Kalau pemuda itu sudah beristri, bukankah tadi Akmal bilang mau pulang kampung? Pastinya dia pulang untuk menemui istrinya. Rose, ini anak malah ngelamun. Apa perlu aku yang menghampiri pemuda itu untuk memintakanmu nomor ponselnya? Jangan. Melihat Rose gelagapan saat menjawab ucapannya tadi, membuat Sera semakin yakin kalau sahabatnya itu menyukai pemuda itu. Siapa yang bisa menolak pesona pemuda setampan Akmal? Baru kali ini aku melihat seorang kembang kampus gelagapan. Akhirnya ada juga yang bisa menaklukkan hatimu. Tapi sayangnya dia bahkan tidak menanyakan nomor ponselmu. Ucap Sera menoel dagu sahabatnya itu, membuat Rose mencubit pinggang Sera untuk menyembunyikan keresahan hatinya. Tenang saja, sepintas aku melihat di kedua jari tangannya tidak ada cincin yang melingkar. Jadi bisa dipastikan kalau pemuda itu masih lajang. Bisik Sera di telinga Rose, membuat Rose tertunduk malu, karena di dalam hatinya dia mengakui kalau pertemuan singkat itu cukup membekas di hatinya. Tak ada dari mereka yang memperhatikan Mila yang sedari tadi sibuk dengan ponsel di tangannya. Wajahnya nampak muram, sudah puluhan SMS yang dia kirimkan pada Fadil kekasihnya. Hanya saja nomor laki itu tidak aktif. Mil, ayo kita pulang, jangan sampai ibu asrama marah-marah lagi. Kita sudah pergi cukup lama. Mila hanya mengangguk mengiyakan ajakan Sera, lalu dengan malas beranjak dari tempat itu. Mereka bertiga lalu berjalan menuju kasir untuk membayar makanan yang telah mereka pesan. Permisi tante. Berapa semuanya? Kami di meja 3. Sera yang lebih dulu sampai, menanyakan berapa total pesanan mereka. Ketiga sahabat baik itu memang selalu membagi rata saat membayar, terlepas dari siapa yang memesan lebih banyak atau lebih sedikit. Sebentar ya non. Oh ya, meja 3 sudah lunas dibayar sama mas-mas yang di meja 9. Dia bilang kalau non itu adiknya. Ucap wanita bermata sipit yang menjaga kasir rumah makan tersebut. Sera melirik Rose yang terkejut mendengar apa yang dikatakan kasir tadi. Adik ya, adik ketemu gede. Makasih ya adiknya Mas Akmal, lumayan dapat makan gratisan hari ini. Kalau bisa sering-sering dong. Sera segera menarik tangan Mila untuk pergi. Saat Rose dengan wajah merona merah mendekat, untuk mencubit sahabatnya yang ceriwis itu. Sesaat kemudian ketiga sahabat itu sampai di parkiran. Mereka masing-masing berjalan menuju motor bebek masing-masing. Saat itulah Rose menyadari sikap Mila yang tidak seperti biasanya. Sera, apa kamu tidak memperhatikan Mila dari tadi? Apa dia sedang bertengkar dengan Fadil? Nah, gak tahu juga ya. Udah seminggu ini dia jadi pendiam seperti itu. Setiap aku tanya dia gak pernah jawab. Sudah, nanti sesampainya di asrama kita tanya lagi. Badanku gerah. Lama-lama berdiri di sini bisa kering kita. Ucap Sera mendongak sembari menyipitkan matanya merasakan teriknya tengah hari itu. Sementara itu Akmal yang sudah melanjutkan perjalanannya. Berkendara dengan kecepatan sedang. Alunan musik yang lembut mengalun menemaninya menikmati pemandangan ribuan pohon tebu di sisi jalan. Matanya menjadi awas saat melihat sebuah jeep hitam menyalipnya dengan kecepatan tinggi. Fadil. Sekilas dia membaca informasi dari tampilan pop-up yang muncul saat Akmal mengedipkan matanya 3 kali. Tampilan jendela pop itu menjelaskan spesifikasi mengenai Jeep yang menyalipnya tadi. Jenis, Jeep Wrangler Sport 4 Door Renegade rupiah, 930 juta. Keluaran, 2002. Pemilik, Rozek Sugro. Spek, mesin 2985 cm3 atau 3000 cm3. Max Power 285 Nm pada putaran mesin 4.400 rupiah. Penggerak 4 roda 5 speed.
Yang membuat Akmal tertarik dengan jeep itu bukan karena informasi yang ditampilkan mengenai jenis atau kelebihannya, melainkan sekilas dia melihat siluet seorang gadis yang sedang berusaha memberontak di kursi belakang jeep tersebut. Hal itulah yang membuat Akmal menekan pedal gas Jimny yang dia kendarai untuk mengikuti jeep yang semakin menjauh. Jimny yang dia kendarai memang bukanlah tandingan Jeep Wrangler yang dikejarnya. Kecepatan maksimal Jimny hanyalah 80-110 km, sedangkan jeep mewah itu bisa mencapai kecepatan maksimal 200-250 km per jam. Tapi itu tak membuat Akmal menyerah. Adrenalinnya tiba-tiba naik, membuat detak jantungnya berdegup lebih kencang. Tiba-tiba jendela pop-up yang tampil di depannya melebar. Sebuah jendela menu berwarna merah muncul. Tulisan di sana singkat saja. Proses membentuk mekanisme kelahiran dimulai. Apa ini? Akmal merasakan tubuhnya menjadi ringan. Ketajaman seluruh inderanya meningkat berkali-kali lipat. Black phone yang berada di sakunya tiba-tiba bergetar. Sebuah siluet berwarna keemasan berpendar menyelubungi seluruh tubuh Akmal. Secara ajaib sinar keemasan itu membentuk set pakaian kebesaran, lengkap dengan simbol Garuda yang terukir di mahkotanya. Pakaian kelahiran kembali yang dikenakan Akmal nampak megah. Black ponsel sendiri berubah menjadi sekor, burung Garuda kecil yang melayang di sisinya. Pakaian apa ini? Kenapa aku merasa tubuhku dipenuhi kekuatan yang sangat besar? Ucap Akmal dalam hatinya. Dia seperti mengenal pakaian yang dia kenakan saat itu. Pakaian itu terasa tak asing baginya. Kesadarannya akan situasi saat ini membuatnya kembali berfokus melihat jalan yang dilaluinya. Akmal sama sekali tidak menyadari perubahan bentuk dan kecepatan dari Jimny yang dikendarainya. Yang ada di pikirannya hanyalah secepatnya menyusul Jeep Wrangler yang membuatnya penasaran. Tak butuh waktu lama, Jeep itu terkejar dengan mudahnya. Saat kedua kendaraan itu sudah berdampingan, Akmal dengan indera penglihatannya yang sudah meningkat berpuluh kali lipat dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di kursi belakang Jeep yang masih saja memacu kecepatannya itu. Hal yang membuatnya terkejut adalah gadis yang tengah berontak dari cekalan tangan seorang pemuda di kursi belakang Jeep itu tak lain adalah Mila. Gadis sombong yang telah menghinanya beberapa jam lalu. Akmal bukanlah seorang pendendam. Dia sangat tahu bagaimana menempatkan kesalahan pada porsi yang sesuai. Saat ini bukanlah saatnya untuk menghitung kesalahan akibat keegoisan sesaat. Akmal berkali-kali menekan klakson mobilnya untuk memperingatkan Jeep itu agar menepi. Berkali-kali pula pemuda yang mengendari Jeep itu meliuk menghindari, bahkan menambah kecepatan kendaraannya, berniat meninggalkan Akmal. Bro, mobil bangsat itu terus ngikutin kita. Bagaimana ini? Pemuda yang tengah menyetir Jeep Wrangler itu berteriak kepada temannya yang tengah sibuk menahan Mila yang masih saja berontak di kursi belakang. Aishish, percuma aja lo ngaku-ngaku jadi joki balap. Masa ngatasi Jimny aja gak bisa? Secepat apa sih mobil murahan itu? Sudahlah, jangan main-main. Gue tahu. Masalahnya kecepatan kita udah 230. Nih setir juga udah gak recuk. Ah, apa? Lu yakin? Lepasin aku. Pokoknya aku gak mau, please deal. Kalau kamu emang gak mau biar aku aja yang rawat dia. Ucap Mila memelas. Sebelumnya saat di parkiran rumah makan tadi, dia memang sengaja menghindari Serah dan Rose yang mengajaknya kembali ke asrama, dengan alasan ingin berbelanja kebutuhan pribadi. Kedua sahabatnya dengan berat hati akhirnya meninggalkannya. Setelah kepergian kedua sahabatnya itu, Mila memutuskan untuk menelepon Rukmana yang tak lain adalah saudara perempuan dari Fadil kekasihnya. Dengan isak tertahan Mila menceritakan tentang kehamilannya. Berharap sebagai sesama perempuan Nia akan mau membelanya. Sebaliknya, apa yang didengarnya adalah sumpah serapah dan kata-kata yang sangat menyakiti hatinya. Nia bahkan menuduhnya dengan sengaja menjebak adiknya. Rasa putus asa yang mendera hati Mila membuatnya memutuskan untuk menghubungi ibu dari kekasihnya. Dia hanya ingin pengakuan dan dukungan, bukannya hujatan atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Setali 3 uang. Apa yang didengarnya dari Nia tak jauh berbeda dengan apa yang didengarnya dari ibu kasihnya itu. Hujatan dan sumpah serapah. Bahkan calon bayi yang belum lahir ke dunia ini saja sudah dihadiahi dengan belanak haram. Sekedar informasi saja, peribahasa setali 3 uang mungkin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang artinya sepaham atau sama dan tidak ada bedanya. Sejarahnya penggunaan istilah itu dimulai sejak tahun 1950 sampai 1960, ketika waktu itu mata uang yang beredar bukanlah nominal uang rupiah seperti yang ada saat ini,
Dulu, mata uang yang ada sangat bervariasi. Hampir semuanya terdiri dari uang logam dan hanya sedikit uang kertas. Kalau saat ini nominal terendah untuk mata uang logam adalah 100 rupiah. Dulu bahkan ada uang 1 sen loh. 1 sen itu nominal di bawah 1 rupiah. Kemudian di tahun 50-an mulai dikenal mata uang yang disebut dengan setali. Setali merupakan sebutan untuk 3/4 rupiah. Nominalnya sama dengan 75 sen. Nah, jika uang setali ditukarkan dengan uang 25 sen, maka akan menjadi 3 uang logam atau kertas yang masing-masing senilai 25 sen. Dari sini, kita bisa tahu bahwa setali 3 uang itu maksudnya dengan setali 75 sen. Kita bisa mendapatkan 3 uang. Peribahasa ini menunjukkan bahwa setali dan 3 uang itu tidak ada bedanya. Sama, maka bisa diartikan dengan sepaham. Di masa dulu, budaya berpantun atau berperibahasa masih sangat sering dilakukan oleh masyarakat Melayu. Sehingga ada banyak peribahasa yang diambil dari kejadian sehari-hari. Salah satunya ya setali 3 uang ini. Tim lu, jangan banyak bacot dah. Gegara lu, nyokap gua pengen bunuh diri. Kalau gue disuruh milih niak, mending tuh calon cabang bayi yang gue abisin toh juga belon jelas apa bokanya. Lu jangan khawatir. Tuh bidan rekom dari nyokap gue. Lu anteng aja, gak bakal sakit. Dasar iblis, aku gak sudi. Gak peduli kamu mau ngakui anak ini. Biar aku yang membesarkannya. Aku gak butuh. Ucapan Mila terhenti saat dengan kasar Fadil memukul tengkuk Mila, yang membuat gadis itu pingsan. Set dah, masih juga kagak paham nih orang. Fadil dengan santainya menghempaskan tubuh Mila di jok empuk di sampingnya. Tangisan Mila. Bro, berhenti di tikungan depan sono. Gue jadi penasaran tuh orang. Apa otaknya udah gak waras ampe berani nyari gara-gara keluarga besar gue. Oke, bakal seru nih. Tenang aja. Gue bakal bekap lu. Gak perlu, kalau masih 2 atau 3 orang. Gue masih sanggup ngadepinnya. Fadil memang terkenal di lingkup pergaulannya. Sebagai pemuda yang memegang sabuk hitam bela diri karate, sudah seringkali dia menggunakan keahliannya itu untuk menjatuhkan lawannya yang tidak sepaham dengannya. CIT. Akmal menekan pedal remnya dalam-dalam, saat tiba-tiba Jeep Wrangler itu tiba-tiba berhenti di sebuah tikungan yang sepi. Nampak olehnya 2 orang pemuda beberada dan atletis mengenakan kaos ketat, turun dari Jeep tersebut. Akmal dengan santainya turun dari Jimny yang dikendarainya. Jubahnya nampak berkibar-kibar tertiup angin. Semula dia sempat memikirkan cara untuk melepas jubah berwarna biru keemasan tersebut. Tapi saat melihat kaca spion tengah mobilnya, dia melihat pantulan bayangan dirinya tampak biasa saja. Tidak terlihat sama sekali jubah yang dia kenakan. Membuatnya yakin bahwa hanya dia yang bisa melihat jubah kebesarannya tersebut. Mobil murahan lu bawa juga larinya. Lu upgrade di bengkel main. Fadil yang masih tidak percaya Jeep mewahnya hampir kalah oleh sebuah Jimny tak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Lu gimana sih? Malah nanyain bengkel. Udah, cepet lu beresin aja tuh orang. Biar gue rekam. Ajis mengeluarkan ponselnya, bersiap merekam pertarungan antara Fadil dan pemuda yang sengaja mengganggu perjalanan mereka. Tim lu, jangan ngatur-ngatur gue. Gue kepret juga lu. Fadil nampak tersinggung saat mendengar perkataan Ajis sahabat sekaligus pesuruhnya itu memerintahnya. Iya tuan besar. Maaf. Akmal berjalan mendekat. Saat tersisa hanya beberapa meter saja dari kedua pemuda itu, Akmal berhenti lalu berkata, aku sengaja menghentikan kalian. Karena tadi saat kalian melewatiku, aku melihat seorang gadis meronta, entah apa masalah kalian dengannya. Aku hanya ingin memastikan bahwa gadis itu baik-baik saja. Ya elah, hari gini masih aja ada yang pengen main pelawan pahlawanan. Itu urusan gue. Lu jangan ikut campur. Jangan sampai gue patahi tulang-tulang lu ye. Akmal hanya menggelang saat mendengar apa yang dikatakan Fadil. Sebaiknya kalian melepaskan gadis itu, atau banyak bacot lu. Belum selesai ucapan Akmal, Fadil sudah menyerangnya dengan sebuah tendangan keras yang mengarah pada ulu hati Akmal. WUUZZZ. Dengan mudah Akmal menghindari serangan itu dengan mengelak ke arah samping. Wah, bo juga lu. Sayangnya tadi tuh cuma pemanasan doang. Lu rasain ini. Fadil kembali menyerang Akmal yang masih berdiri dengan kedua telapak tangannya ada di dalam saku celananya. Kali ini Fadil menyerang dengan serangan kombinasi, yang diawali dengan 2 pukulan tangan, dan disambung dengan tendangan berputar yang mengarah ke dagu Akmal.
Lagi-lagi serangan itu hanya mengenai angin saja, membuat Fadil menjadi naik darah. Bagaimana mungkin kedua serangan cepatnya bisa dengan mudah dihindari pemuda yang bahkan tidak menggunakan kedua tangannya untuk melawan? Saat Fadil masih berpikir bagaimana cara menjatuhkan musuhnya, membuat Akmal memanfaatkan situasi itu dengan menyarangkan sebuah pukulan tepat di ulu hati Fadil. GH! Fadil yang tak dapat menahan keseimbangannya jatuh terduduk memegangi perutnya. Dia merasakan perutnya seakan pecah, nafasnya menjadi terputus-putus. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Anak babi, lu apain temen gue? Aji segera menghentikan rekaman ponselnya, berlari ke hadapan Akmal. Dengan satu lompatan dia mengirimkan sebuah pukulan tepat ke arah wajah Akmal. Akmal sama sekali tidak menghindari pukulan yang dilepas oleh Ajis. Dengan santainya dia menangkap kepalan tangan Ajis, lalu memelintir tangan pemuda itu. KRAK. Terdengar suara sendi yang terlepas dari lengan Ajis membuat pemuda itu berteriak kesakitan. Nyaak. Sakit. Tanpa malu Ajis berteriak memanggil ibunya. Bukan itu saja yang dilakukan Akmal pada pemuda itu. Dengan gerakan cepat Akmal menghadiahkan sebuah tendangan pada pantat Aziz yang membuat pemuda itu terdorong dan terjerembab menindih Fadil yang masih mengerang kesakitan. Jika saja ada orang yang melihat kejadian itu, mereka pasti akan berpikir kalau kedua pemuda itu sedang bermesraan di siang bolong. Melihat kedua pemuda itu sudah tak berdaya, Akmal memutuskan untuk memeriksa keadaan Mila yang tak tampak dari luar Jeep Wrangler itu. Akmal merasa lega saat memeriksa Mila yang ternyata hanya pingsan saja. Dia memutuskan untuk membawa gadis itu ke mobilnya, untuk diantarnya pulang. Bajingan, gue gak bakal lepasin lu. Lu tunggu. Sebuah tendangan ke arah dagu yang dihadiahkan Akmal membuat Fadil meringkuk pingsan tak bergerak. Akmal meletakkan dengan lembut tubuh Mila di kursi belakang mobil miliknya. Kemudian berputar arah untuk kembali ke Bogor. Dia memang tidak tahu pasti kemana akan mengantar Mila. Harapannya Mila akan sadar saat di perjalanan nanti. Setengah jam berlalu saat Mila siuman dari pingsannya. Akmal memang sengaja menepi di sebuah rest area yang rindang oleh banyaknya pepohonan yang besar tumbuh di sekitarannya. Rupanya kamu sudah sadar. Ucap Akmal saat melihat Mila yang berusaha bangkit dari tempatnya berbaring. Membuat gadis itu terkejut. Kah, kamu? Ya aku, kamu boleh memilih untuk bercerita atau diam saja. Satu yang perlu kamu ketahui. Dua pemuda yang bersamamu sudah aku beri pelajaran. Kuharap lain kali kamu tidak membawa dirimu terjebak dalam masalah lagi. Saat Mila mengingat lagi apa yang dialaminya baru-baru ini, membuat gadis itu akhirnya menangis sesungguhkan. Isaknya terdengar sangat memilukan hati. Akmal menunggu di luar dengan sabar, sampai gadis itu puas meluapkan seluruh emosi yang mengganjal di hatinya. Tak terasa 20 menit berlalu begitu saja. Isak Mila mulai mereda diganti dengan dengkuran halus, membuat Akmal bingung dengan apa yang harus dia lakukan pada gadis itu. Saat dia hendak membangunkan gadis itu terdengar lirih suara Mila. Maaf ayah, maaf ibu. Mila memang salah. Mila gak mau pulang. Mila gak berani. Mila takut. Diiringi rasa penasaran yang besar, membuat Akmal memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu. Dia mengedipkan matanya 3 kali. Sederet informasi mengenai gadis itu muncul di hadapannya. Nama, Mila Sagita 170 cm. Adres, Bumi Asia Tenggara. Umur, 20 tahun. Fisik, lemah, usia kandungan 6 minggu. Informasi tambahan, scanning. Merasa cukup dengan informasi yang didapatkannya membuat Akmal tidak melanjutkan pencariannya. Itu berarti salah satu dari pemuda itu adalah ayah dari calon bayi di kandungan gadis ini. Gumam Akmal yang sudah mengerti penyebab Mila menangis tadi. Lalu harus kubawa gadis ini